Bisa, bisa. Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki berbagai macam kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal yang ada di Banjarnegara adalah Sijenggung Tinabuhgong. Sijenggung merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Sebuah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani ini memiliki berbagai potensi lokal, yaitu peternakan, perikanan, pertanian, dan serta adanya bahan-bahan tambang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa Sijenggung. Sebagai ajakan kepada masyarakat untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan sumber daya alam yang Ia berikan, pemerintah desa Sijenggung melaksanakan kegiatan ruatan yang dilaksanakan pada kegiatan Sijenggung Tinabuhgong. Gambarannya ya, kalau gambarannya ini Sijenggung Tinabuhgong dilaksanakan memang dengan beberapa rencana ataupun kegiatan. Jadi sekilas nanti desa itu mengadakan tradisi ini, kemudian warganya nanti berkumpul menjadi satu, dan itu tujuannya memang rukunnya desa. Tujuannya cuma menggabungkan beberapa kebudayaan. Kalau kebudayaan kan bukan hanya budaya itu kan mau enggak misalnya hal sing tentang budaya tapi kan banyak kebudayaan, dari kebudayaan keagamaannya, dari kebudayaan yang kalau dulu bilangnya apa ya, mistis ya, cara zaman dulu. Tapi kan kalau sekarang enggak seperti itu budaya lokal desa namanya. Jadi nanti dikumpulkan menjadi satu semuanya dan dibentuk suatu rangkaian pementasan kebudayaan yang ada di desa, dan itu enggak memakai budaya yang di luar desa. Jadi semua budaya yang di desa dimasukkan. Ada banyak sekali budaya di Sijenggung, dari kesenian, keagamaan dan sebagainya, nanti dituangkan menjadi satu menjadi event Sijenggung Tinabuhgong. Begitu. Itu gambaran singkatnya seperti itu. Kalau lamanya itu tahun pertama itu kita 3 hari, prosesnya 3 hari, dan ini tradisi tahunan dan tidak ada waktu. Kenapa tidak ada waktu? Karena ini bukan ulang tahun desa, jadi nggak ada ketentuan mau di bulan apa, tapi biasanya menyesuaikan. Misalnya kita momennya mau Sijenggung Tinabuhgong di Agustus, berarti nanti momen kemerdekaan. Mau di 1 Suro berarti nanti momen 1 Suronan, misalnya seperti itu. Jadi event Sijenggung Tinabuhgong itu tidak ada waktu kepastian harus kapan, karena itu bukan ulang tahun, bukan juga hutnya desa juga bukan, tapi lebih ke event tahunan. Jadi setiap tahun diadakan, cuman waktunya menyesuaikan. Jadi Sijenggung Tinabuhgong sudah dilakukan beberapa kali dan beda-beda. Kalau persiapannya lumayan banyak. Dari awal tahun saja kita sudah persiapan, karena Sijenggung Tinabuhgong kan kita masukkan ke anggaran desa lewat dana desa, boleh itu dana desa untuk pelestarian budaya. Jadi persiapannya sebenarnya sudah jadi jauh. Di September kemarin, September itu sudah bahas Sijenggung Tinabuhgong terkait dengan anggaran. Nah, kemudian nanti persiapan lebih ke teknisnya biasanya adalah 3 minggu sebelum acara itu kita sudah mengumpulkan warga, tokoh masyarakat untuk membentuk panitia ionel. Panitia, kalau di desa itu panitia penyelenggara. Kemudian nanti di situ baru dibahas acaranya mau apa, mau ngambil isu apa, yang tujuannya kan
pada misalnya ada permasalahan di tahun itu tentang kemiskinan misalnya, maka kita ngambil isu itu lah, maka random acaranya nanti sudah menyesuaikan dengan isunya itu. Nah, itu jadi kita ngambil momen-momen pada saat tahun itu yang terjadi di Desa Sijenggung, karena tujuannya ini bukan rame-rame, bukan tontonan, bukan apa, tapi tujuannya kemasyarakatan. Hambatan, semua kegiatan pasti ada hambatannya, itu pasti. Apalagi Sijenggung Tina Bogong yang mengambil temanya kebudayaan. Sekarang kan orangnya sudah berbasis teknologi kan, jadi untuk mengarahkan ke situ, terutama di yang bagian milenial sini itu kan, ini apa sih, acara apa kan seperti itu. Jadi kita hambatannya lebih ke pemahaman kepada masyarakat. Karena kalau ini kan masyarakat itu kan berbeda-beda gitu. Kalau yang orang dulu, yang orang misalnya 70 tahun, 70 ke bawah misalnya, dia pasti senang sekali dan paham terkait tradisi itu. Tapi kalau orang sekarang, pasti kan banyak muncul pertanyaan, iki ngapain bawa-bawa makanan, direbut-rebutin ya kan? Enggak instagramable temen misalnya kan kayak gitu. Nah itu nanti hambatannya lebih ke situ, pemahaman kepada masyarakat agar menyatu menjadi satu kesepakatan bahwa kebudayaan nggak boleh hilang. Tapi dengan hambatan itu, alhamdulillah Sijenggung bisa terselesaikan dengan metode musyawarah. Kalau harapan kami satu jelas itu untuk pelestarian budaya. Yang kedua, melestarikan budaya itu bisa kayak gini. Di desa saya itu ada namanya ngelikan, itu budaya yang sudah mau punah. Tugas saya kan melestarikan, dilestarikan. Tapi lestarikan itu bukan berarti budaya itu harus ada toh. Sekarang ada, tapi mereka yang melakukan tokohnya adalah orang yang sudah tua-tua. Itu melestarikan juga, tapi bukan seperti itu yang dimaksud melestarikan. Jadi melestarikan itu juga harus disebarkan kepada anak-anak muda seperti itu. Jadi itu sudah yang dianggap melestarikan. Budaya itu masih ada, itu belum tentu sedang melestarikan budaya. Kayak gitu. Jadi di Sijenggung ada kuda lumping misalnya. Waduh, ya kan berarti budayanya masih ada, masih mengembangkan budaya. Nah, tapi dilestarikan enggak, karena gitu. Kalau dilestarikan berarti harus disalurkan kepada anak-anak muda. Kayak gitulah, ini harapan kami ya jelas satu itu, nanti budaya yang ada di Desa Sijenggung maka harus diteruskan oleh anak-anak muda sekarang. Oh itu awal mulanya memang dengan tujuan pemerintah dan seluruh masyarakat untuk memudahkan diantara sinerginya masyarakat Desa Sijenggung dengan pemerintah desa. Karena Sijenggung itu sangat suka dengan tradisi-tradisi yang ada. Dan yang jelas mau melestarikan budaya yang ada di Desa Sijenggung. Karena begini, awal mulanya di Desa Sijenggung ini bisa tidak Sijenggung Tina Bogong itu gong kan ditakwil. Sijenggung, nama Sijenggung itu awalnya dari cerita nenek moyang kita di Desa Sijenggung itu dulu konon katanya ada suatu keramat, kata-kata itu batu yang namanya batu Jenggung yang betul-betul ada istilahnya barang-barang keramat, ada gongnya di situ. Itu cerita konon waktu itu. Nah, sampai sekarang pun sih saya sudah tidak ada, karena itu dari cerita para kesepuhan kita pada saat itu. Itu masih dirasakan. Justru malah kalau warga, saya sendiri pribadi menghendaki semoga pemerintah Sijenggung bersinergi dengan masyarakat Sijenggung untuk melestarikan ini.
dengan tujuan untuk mengembangkan dan untuk memperkenalkan adik-adik kita. Pada umumnya dari kita ini budaya-budaya lokal kayak kuda lumping, seni karawitan, seni apa itu kan sudah pada tidak agak-agak murah. Dengan adanya kita bersinergi dengan pemerintah Desa Sijenggung untuk melestarikan ini, ya pasti akan upayakan untuk tetap rutin setiap tahun, walaupun waktunya itu tidak bisa ditentukan. Oh sudah karena sudah masuk ke YouTube dari semua orang-orang yang punya YouTube, kalau pencet itu Sijenggung, Desa Sijenggung pasti ada di sini. Juga berbagai macam intinya kesenian di situ, ada kuda kepang, ada segala macam. Justru itu, dengan adanya momen Sijenggung Tinabugong, di samping air bersih itu sangat dibutuhkan sekali dengan warga Sijenggung. Itu lebih dibandingkan zaman dulu lebih bagus sekarang, karena perawatannya semuanya sudah diatur dengan sedemikian detailnya. Di samping itu juga sangat dibutuhkan oleh warga Sijenggung. Harapannya saya sendiri dan semua warga itu harapannya lebih maju dan lebih saling hormat dan menghormati dan saling memahami antara budaya lokal dan anak muda. Nah, semuanya lah intinya agar Sijenggung ini tidak sekedar di berita yang di luar desa itu kayak gitu, katanya artikel dan sebagainya. Tapi ini kenyataan bahwa Sijenggung itu betul-betul mengedepankan antara masyarakat dan pemerintahan desanya itu saling sinergi, saling berrukun membangun desa Sijenggung itu. Masalah yang dihadapi saat ini adalah pemahaman masyarakat desa yang berbeda-beda, terutama dari kalangan muda terkait tradisi Sijenggung Tinabugong.